Materi ini akan diberikan oleh dua narasumber yang insya Allah akan sampai pada sampai maghrib nantinya. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan satu kehormatan bagi kami dan kami menyambut dengan riang gembira atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan ini merupakan satu kehormatan bagi kami, terutama kehadiran yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Pertama, menyambut yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa
STIH Muhammadiyah Bima telah berupaya untuk melakukan perubahan status karena kami merasa bahwa STIH Bima terlalu sempit karena kita hanya mempunyai satu program studi sehingga terlalu sempit, sehingga STIH Muhammadiyah Bima merubah diri, ingin merubah bentuk dalam bentuk Universitas Muhammadiyah Bima. Rangkaian upaya itu telah dilakukan sudah selama 3 tahun. Dan terakhir proposal sudah dikirim ke Kemendikbud dan sudah dievaluasi lapangan, dan kemudian kekurangan ketika evaluasi telah kami lakukan perubahan dan melengkapi. Ya, menurut keyakinan kami tidak ada lagi persoalan. Yang sedianya informasinya akan disampaikan pada bulan Januari ini, namun sampai dengan tanggal 31 Januari ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti. Oleh karena itu mudah-mudahan dukungan dan doa kita semua sehingga izin perubahan status Universitas Muhammadiyah Bima segera turun, dan utamanya mohon dukungan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun pun demikian, walaupun izin perguruan tinggi belum ada, kami telah melakukan menyiapkan diri untuk itu. Kami telah melakukan menyiapkan diri dari sisi SDM, kami terus melakukan pembenahan. Alhamdulillah pada hari Jumat kemarin ada salah satu dosen kami juga sudah selesai ujian disertasinya, yaitu Pak Dr. SHMH. Dan mudah-mudahan 1 tahun ke depan selesai juga satu. Dan mungkin perkiraan kami 2024 paling telat 2025 yang kami kirim di 2021 kemarin mudah-mudahan juga bisa selesai. Nah, dari sisi sarana prasarana juga kami secara pelan-pelan melakukan perbaikan dan persiapan. Karena memang perguruan tinggi dengan lokasi yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu di tengah kondisi yang belum terlalu baik. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir berkumpul ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan sekalian di tempat yang sebenarnya masih belum cukup representatif, tapi undangan kita berdua yang menghadirkan kita semua berkumpul di tempat yang sangat sederhana. Baik, pertama dan utama sebelum kita masuk pada kali ini adalah kita tentunya tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan sekalian alam, Allah yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia taufik serta hidayahnya sehingga sore ini kita bisa berkumpul bersilaturahim melaksanakan salah satu esensi dari keberadaan kita di muka bumi sebagai Khalifatul Bil'am. Salawat dan salam kita curahkan kepada Muhammad SAW, seorang manusia paripurna yang telah mengantarkan peradaban umat manusia dari kegelapan al-jahiliyah menuju terang benderangnya nikmat iman Islam, kejayaan peradaban yang bisa kita nikmati hingga ini. Sekali lagi kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian bisa membersamai kami dalam rangka menyambut kedatangan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang dalam hal ini juga akan beliau didampingi oleh salah seorang peneliti senior, Mas Narul Kurniawan, Mas Dr. Narul. Tapi mungkin karena saya sudah cukup familiar dengan beliau, kami izin Mas, yang panggil Mas saja. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kapolres Perhubungan, sudah 2 kali momen ini Bapak Kapolres selalu setia datang yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di tempat yang sama, tak berhenti-hentinya. Terima kasih juga telah berbuat banyak untuk masyarakat Kabupaten Bima, dan sudah cukup familiar mungkin Bapak Kapolres Kota dengan panasnya Kota Bima. Kepada Bapak-Bapak Ibu yang lain sekali lagi terima kasih. Sebelum kita masuk kepada inti materi, ada tadi yang bertanya di belakang. Apa sih artinya beliau di belakang itu? Kok panjang sekali? Ada banyak pertanyaan yang mulia. Jadi sebelum kita jadi benar beliau yang mulia Dr. Anwar Usman, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mendapat gelar kehormatan Saksako dari suku Canyago di Nagari Pasialawe, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara dan gelar itu adalah Datuan Kerajaan Batuan. Sementara gelar Karai Mekule Galeso itu beliau dapatkan dari anugerah yang diberikan oleh salah satu desa atau salah satu kelompok masyarakat
di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin kalau kita yang di zaman dulu ya, generasi X di zaman akhir-akhir Pak Harto masih dapat ada terkenal namanya salah seorang pahlawan Karenggaleso yang kemudian berasal dari Takalar juga, yang perlawanannya membantu Susinojoyo akhirnya dimakamkan di Kabupaten Malang. Persis namanya Karenggaleso. Demikian jadi yang satu dapat dari masyarakat ada di Sumatera Barat, yang satunya dari Sulawesi Selatan. Itu adalah bentuk penghargaan kepada dari masyarakat Indonesia kepada beliau secara pribadi. Tentu saja ini adalah atas pertimbangan yang sangat matang. Gelar-gelar adat seperti ini tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi tentunya setelah melalui penilaian yang cermat, pertimbangan yang sangat matang, dan ini merupakan salah satu gelar kehormatan yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Mohon aplaus sekali lagi untuk beliau. Ini juga untuk menyampaikan bahwa di samping beliau adalah Dr. Nalung Kurniawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kebetulan beliau adalah pernah menjadi senior saya di PDIH UB. Kemudian pada 2000 Desember 19 yang lalu beliau wisuda. Sebelum saya waktu itu dihadiri juga oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga hadir berada di situ. Bahkan saya mendapat souvenir buku dari beliau waktu itu. Dan beliau merupakan peneliti senior, bukan sekedar staf peneliti, tapi beliau pernah menjadi juru bicara FK pada masanya, pada sekitar tahun 2018-19. Karena kebetulan juru bicara FK selalu banyak sekali berasal dari Universitas Brawijaya. Di samping beliau sekarang Mas Fajar Laksono juga adalah alumni Brawijaya juga. Dan beliau akan mendampingi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan materi tentang lembaga negara dan protokoler kelembagaan negara. Baik, itu perkenalan singkat untuk narasumber kita pada sore ini. Akan saya berikan waktu dan kesempatan kepada beliau berdua, dan nanti masalah waktu kita kondisional saja. Semoga kita masih bisa menyempatkan diri untuk melakukan diskusi jika waktunya memungkinkan. Maaf saya juga mampir dia bisa melakukan secara utuh. Masih ada saya sudah berkali-kali di bawah ya sebelum meninggalkan dari pasar kemarin itu dari dua baru bisa diterima oleh kota yang kota ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantan wajib menanggung kualifikasi nabidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya mohon maaf jika menyapa satu persatu, tetapi yang pasti hadir para ahli yang saya panggil ini karena sama-sama aparat penegak hukum, kami Kapolres di mana kota yang selalu siap mendampingi saya, kemudian saya lalu untuk minta panggil dan saya akan paham dan mengerti kenapa tokoh yang diharapkan untuk bersemangat kepada generasi penerus rupanya masih ada. Ya saya bukan namanya, tetapi itu situasi dan kondisi yang saya alami, yang saya rasakan selama saya bersekian kali di ketua itu dan di beberapa perguruan tinggi termasuk STKIP Agenda Dr. Indro yang hadir. Beliau ini terserah saya tabung. Setiap kali saya hadir di STKIP di bawah pimpinan Agenda Dr. ini, selalu bukan saya ingin dihormati dan dimuliakan walaupun dipanggil yang mulia. Bagi saya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Ini adalah untuk menjaga suatu Tuhan.
Kalau tadi diketahui mulia itu adalah soal ketatanegaraan dan Dr. Indo selalu menyampaikan secara protokoler, selalu menyebut lagi dengan kita Ketua Mahkamah Dr. Asli Bima yang keberadaannya berada dengan Presiden dalam peradilan Indonesia. Saya tidak termasuk saya lagi dimengerti secara berarti secara bukan etika moral, undang-undang nanti dikenal bakal menyampaikan. Sebab saya punya pengalaman pahit di daerah kelahiran saya, ya NTB gitu. Ya, kalau kita juga mungkin, tapi itu beberapa waktu lalu tadi saya sudah jelaskan secara gamblang di Labo dan kebetulan ada acara peresmian konvensi dan sekaligus saya menangkan untuk selama panjang tadi hadir juga ada kepala negara ini kepala negara yang tadi malam juga saya sampaikan kecilnya saya dan saya berjanji sampaikan tapi datang ke malam itu makanan dengan itu kenapa tidak itu bukan anggaran Spanya kedua kepada di negara marwahnya tidak dihargai saya ini maaf ya kalau anggaran sama orang sederhana saya orang seperti itu di kantor itu kan makan dan Mas Budi aku kepada bagian protokol itu saya hampir tiap hari itu makan ketoprak sampai yang 15 ini walaupun disiapkan oleh kantor mau makan apa saja jatah saya berapapun jumlahnya berapapun harganya tapi itu sangat dengan saya dimulai dari apa dua ini makanya saya suruh duduk di depan ini Pak Lukman sekarang persilakan berdiri. Nah ini dulu saya dari Bidari dia tambah bersama beliau tadi mendapatkan air mata kata-kata matanya sudah merah lalu saya bercanda loh alhamdulillah masih hidup saya kenal ada yang terharu beliau tidak disangka Dr. Bima dan Bidari di Atambua mungkin ini terutama yang sudah tua kalau disebut Atambua itu keren itu sebenarnya Kabupaten Belu. Nah, dari dulu kalau kita kecil itu kalau ada anak ditakut di awal kalau ada orang beli ya. Itu saya sama ngobrol mas Kiai juga beliau terakhir beliau Wakapol Redongpur sama beliau. Jadi saya pernah menyampaikan saya dari karir sebagai hakim tahun 86 akhir sudah saya putuskan di provinsi NTB. Nah, beliau sering saya sampaikan, ya anak dulu kan tidak bernyataan NTB mungkin sudah ada yang pernah dengar bernama nasib tidak tentu NTB nasib tidak tentu berubah menjadi nanti Tuhan dan akhirnya puncak yang dari nikmat ya datang. Nah ini topik yang diminta oleh Panitia Konstitusi sebagai dasar untuk perubahan itu. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran jelas dari saya kutip dari Al-Quran Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib sebuah kaum termasuk nasib seseorang yang benar. Dan itu orang itu merubah dirinya sendiri. Sudah di awal. Saya sekolah PDA PDA Natang di Pulau Bali ini
Kemudian barang tahu dikatakan dengan membawa sekali ijazah PGA, jadi sekolah agama balik mak juga dari sana dia dari masalah itu. Termasuk Pak Lutong dan termasuk Profesor Mahfud MD itu alumni PGA ini. Profesor Bimbi Asis itu mantan ketua MK, jadi Pak sudah beberapa ketua itu dalam bentuk PGA dan Madrasah Aliyah. Nah, beruntunglah anak-anak adik-adik mahasiswa yang kuliah di STIH Muhammadiyah ini yang tentu saja ilmu yang dipelajari yang diperoleh adalah nilainya tidak hanya dunia tetapi sekaligus untuk akhirat. Kita selain itu kita ini tidak hanya melulu berkiblat dunia saja, tetapi diiringi dengan masalah akhir. Kehidupan di dunia ini kalau kita hanya merujuk, misalnya minta dasar itu adalah konstitusi sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nanti sila kelima juga banyak sekali ayat-ayat yang terkait. Sehingga saya lagi konflik yang diminta. Jadi kan kalau kita mengatakan dengan konflik yang juga diminta kata adil. Adil ini Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, bahkan dijanjikan pemimpin yang adil yaitu bukan luar biasa. Tidak seperti saudara saya, Pak Lukman itu belum tentu tidak bidang dari surga, walaupun beliau seorang ngajinya nomor 1, karena dulu langsung diterima kepolisian. Dalam agama juga bagus, tapi belum tentu bisa langsung masuk. Tapi kalau pemimpin yang adil, tidak kiai belum, apalagi ketua mahkamah itu. Tapi insya Allah saya masuk kelompok yang tersedia dari hasil yang masuk ke keyakinan saya. Tapi saya tidak tahu karena saya insya Allah selama saya mengikuti karir, walaupun saya tidak mungkin dari malaikat, tapi alhamdulillah saya tidak pernah menjadi setan. Yang mungkin masih tahu sudah bercerita dengan saya tadi, tidak mungkin dari malaikat, tetapi kita menjadi menjadi setan. Ya, kita menyatakan diri kita dalam malaikat atau orang dia ngomong kosong. Kalau dia dari malaikat tidak mungkin ada di alam bangsa. Dia nanti. Nah, Bapak Ibu hari ini menceritakan. Jadi tadi apa yang dilakukan juga oleh Bapak Pengurus Desa 3 tahun yang lalu berusaha menjadikan STIH ini menjadi sebuah universitas. Sebuah tapi juga diperbaiki dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya ketemu Mas Menteri nanti saya tegur saya nggak pernah untuk itu. Kalau tidak saya paling tidak tahu. Melaksanakan adalah alam. Wata alam itu wata alam berita apa? Nah, itulah yang saya sampaikan juga tadi dari bawah. Banyak yang belum paham, belum mengetahui tentang agama. Walaupun tiap hari saya ada di layar televisi, tapi tetap terjebak kerjanya. Dan tidak mungkin juga saya akan menjadi orang yang beria. Juga sedang proses. Waktu itu saya menyebut nama saya itu membantu di sini cukup lalu. Prinsip saya apa yang dilakukan oleh anak, ya tapi ikut nggak tahu maksud saya dari
Esa, yang mudah-mudahan saya tetap meneruskan untuk STIH Muhammadiyah. Lalu dalam hati-hati saya ceramah atau tidak? Iya, jadi sangat kompleks terhadap dan saya takut. Dan saya sudah menyampaikan berkali-kali tadi di lalu, saya sama Mas Lalu sudah ya, salah presiden sama negara. Ketua benua itu sudah hadir. Ternyata menurut penelitian saya tidak ada satu kota pun negara yang seindah Kota Bima. Saya tidak ada nampak dan satu tuh. Tadi juga kepala imigrasi dan kepala agama. Saya katakan kalau saya dari bupati atau wali kota Bima, saya akan menjadikan Bima kota terbagus, terindah, termahal. Ya, tapi kan juga saya yang ketua dan bapak jadi juga. Kalau Pak Hamdan dulu begini, menjelang bersunat atau dengan gubernur, saya sakit, tidak, itu pemilihan gubernur. Masa ketua dan saya itu pemilihan gubernur. Orang yang masih ada itu, saya ditunggu dari menteri pun tidak mau. Nah, kembali ke marwah kepada negara. Makanya kemarin begitu selesai pilpres, ada yang kirim WA ke saya, mudah-mudahan ditunjuk sebagai salah seorang menteri. Saya jawab ini pelecehan. Dan aneh, saya menentukan siapa presiden berikutnya. Lalu jadi anak buah presiden. Nah ini karena memang mohon maaf belum paham tentang bahasa negara dan protokol kenegaraan. Nanti saya berpikir, maka dari itu pun yang kiri ke saya itu dengan tangan terbelakang, intelektual. Saya nggak paham. Jadi ada juga yang kiri bilang, mudah-mudahan ada pertama dari menteri. Loh kok nggak paham? Dan ada dua pertama dari ketua lembaga tinggi yang baru persis. Saya nggak tahu yang mungkin dia mau ada. Makanya wali kota Bima maupun bupati Bima mengangkat ketua MK itu. Mohon maaf, kalau menteri apa itu? Saya mohon maaf dari Pemda Kabupaten Bima. Saya mau mengatakan, boleh apa wanita aturan? Saya mau mengatakan. Dan itulah yang saya katakan tadi, pengalaman saya di VIP pada bandara Mahama. Sampai pengadilan negeri Mataram Rapat, ketika sama saya sudah berhubungan. Ini mohon maaf, ini gara-gara melepaskan kapal dan kapal. Dapat batu seperti itu. Ketua lembaga tinggi negara di persidangan di sampingan proyek. Ini mohon maaf ya, apa? Bukan anggaran semuanya, marwah sampai ketua pengadilan negeri Mataram Rapat. Dalam pokoknya undang-undang protokol itu berapa? Lihat mobil saya itu, bukan mobil saya. LC9 itu tahu sama Anda. Orang terketik ke 9 dari 270 penduduk ini. Coba lihat para menteri, ada nggak yang satu dunia? Pasti 2 kalau orang itu dari 1 sampai 9. Tapi angka 9 itu menentukan siapa. Jangan dari 1 dan dari 2. Dan ini yang luar biasa kedudukan dan akhir nanti biar ada yang ini juga saya akan sampaikan ke Ulama di Papua tahun 87. Nah ini bukan dalam masalah tahayul. Kalau Muhammadiyah kan nggak percaya. Itu ya bukan masalah tahayul tapi fakta ini. Kita sama Adinda Ketua Pengadilan Negeri pada migrasi dan dia dari malam kuliah sampai jam 1 dari malam.
kuliah gratis. Jadi saat oh dan angka saya buka-buka di album taruh itu kaosnya itu kan kaos Palembang gitu, dapat di sana gitu, kayak kaos basket gitu, umurnya itu kan 87. Dan apa itu merupakan cerminan dari Lauhul Mahfuz bahwa saya menjadi orang terpilih di dunia. Nah, itu ya mungkin itu kalau tadi Bapak Sido KPU sudah sering mendengar ini drama atau beliau memberi saya bagaimana pelaksanaan pemilihan umum yang insya Allah tahun 2024 tadi adik di KPU dan Bapak Sido akan menjadi penyelenggara yang luar biasa nanti dari tempat yang sudah ditetapkan oleh KPU, Bawaslu dan DPR serta pemerintah pada 14 Februari itu pemilu legislatif dan presiden, kemudian November untuk pilkada. Jadi bersiap-siap pada sekarang supaya fisik juga ya kami juga di MK insya Allah juga saya masih diberi kesempatan meningkatkan karena saya insya Allah dengan undang-undang baru akan pensiun ya akhir 2026 atau awal 2027. Nah ini perubahan ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun punya konstitusi tetapi baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya oleh Allah mengatakan, kalau kau berubah kami ini akan mencoba berusaha. Makanya ada pada pihak ikmal di dunia dan ada tariful abadah. Berusaha bekerja seolah-olah kamu hidup pun. Wa amalina firasat ka'anaka kamu tugaskan. Berjuanglah, bekerja, berusahalah seolah-olah kau akan mati esok hari. Mungkin itu nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Alom terus ahli saya kita. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti suatu saat saya akan datang lagi apalagi ini yang sudah berhasil. Amin. Dan ini untuk ketua STIH nanti siapkan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk kerjasama dan nanti ditandatangani di sini oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi nanti. Nanti Dr. Ibnu Lomo saya Sekjen Mahkamah. Baik, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallahu alaihi. Saya mohon izin Pak Pengurus Yayasan, Ketua STIH, untuk Forkopimda. Saya tidak sebutkan satu persatu karena waktu yang terbatas. Saya sudah punya catatan sebelumnya. Tapi untuk menghemat waktu, izinkan saya menyampaikan Bapak semua dengan sapaan yang saya muliakan. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah saya memiliki yang mulia Bapak Dr. Haji Anwar Usman, Datuk Rajo Alam Batuan, Sarai Mapule Gareso, Sarjana Hukum, Medical Hukum. Ini perlu saya sebutkan secara lengkap karena ada maksud, ada makna, dan sekaligus melaksanakan perintah undang-undang. Mungkin banyak yang tidak tahu kenapa itu disebutkan. Tadi saya juga biasanya manggilnya Mas Taufik ya, karena dia sudah ngaku di awal ada tingkat saya di program dokter hukum Universitas Brawijaya. Jadi bersyukurlah saya mengikuti secara serius siapa dosen pengajar di STIH. Bahkan saya mengikuti karya-karya tulis ilmiah
Pak Ketua STI Bapak Hebat. Mas Taufik. Ada sama saya dengan Pak Ketua STI, kita sama-sama menulis buku tentang hak asasi manusia. Cuma kayaknya followernya atau kutipannya masih banyak saya di sekolah. Mohon izin bercanda ya. Alhamdulillah, saya mendampingi yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memang belum terlalu lama, baru kurang lebih 11 tahun. Jadi saya menyaksikan betul perjalanan beliau sejak kehadiran beliau di Mahkamah Konstitusi hingga hari ini sampai detik ini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 45. Saya mengikuti betul perjalanan. Mungkin tadi beliau bilang cerita tentang baju. Itulah nampaknya Allah bertanda. Tanda-tanda alam itu sudah saya rasakan sendiri. Saya alami sendiri, saya saksikan sendiri sejak beliau akan menjadi wakil ketua hingga jadi ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tadi beliau mengatakan saya akan menjelaskan protokol kenegaraan. Betul. Kenapa saya sebutkan? Karena itu masih dalam protokol. Bapak Ibu, Pak Kapolres, Kota dan Kabupaten untuk yang tidak hadir, sesungguhnya itu adalah pelaksanaan undang protokol nomor 9 tahun 2010. Dengan peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan nomor 9 tahun 2019. Kehadiran beliau ini memang undang-undang. Ini dibaca, dilihat, diperhatikan, bahkan pemberian seperti beliau bilang, undang protokol itu tidak hanya pengaturan terhadap ketika kita berupacara, ada 3 yang diatur: tata upacara, tata penghormatan, dan tata penempatan. Ibu bapak duduk di sini, ini diatur undang-undang. Bagaimana penempatan itu diatur undang-undang. Tapi yang sangat ketat memang protokol di sana. Beliau ini sangat low profile. Saya cerita sedikit saja. Ketika kami keluar negeri, Ibu Bapak sekalian, ke Thailand, beliau diminta datang oleh kerajaan Thailand. Dan ketika kami hanya 3 negara yang diminta untuk bicara tentang demokrasi, karena negara yang Thailand bulan berita, hanya 3 ketua mahkamah beliau, ketua mahkamah konstitusi Turki atau disebutnya presiden MK Turki, dan kemudian ketua atau presiden MK. Tapi secara protokol beliau selalu ditempatkan yang terdepan. Kenapa? Karena memang ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Mahkamah Konstitusi Indonesia sangat amat dikenal di dunia internasional. Tadi saya kutipkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Beliau bukan hanya ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tapi berbanggalah bulan Oktober nanti beliau akan memimpin Kongres World Conference on Constitutional Justice di Bali yang anggotanya tidak kurang dari 118 negara. Tidak kurang. Artinya berarti bayangkan bagaimana protokol itu berlangsung, dilaksanakan demi keteraturan seluruh acara. Acara hari ini juga termasuk acara resmi. Ada 2 yang diatur, acara kenegaraan dan acara resmi. Ketika tadi beliau meresmikan SPPU, sebenarnya beliau sedang menundukkan diri karena bukan levelnya untuk meresmikan itu terlalu tinggi, tapi boleh dilakukan. Ketua lembaga tinggi negara di Republik Indonesia cuma 7. Presiden, DPR, DPD, FA, FK, KY, BPK. BPK dan KY sendiri itu platnya 2 digit, 9 dan 10, 10 dan 11. Begitulah protokol mengatur urusan itu berdasarkan fungsi dari lembaganya. Mohon izin yang mulia saya ceritakan tentang satu acara pertemuan kita menjadi host karena itu di OIC.
GOIC itu adalah organisasi MK negara-negara hukum. Kebetulan, bukan kebetulan, memang saya yang ditugaskan mendampingi. Di sebelah kiri saya Presiden MK Turki, di sebelah kanan saya beliau. Presiden MK Turki itu segan dengan beliau, ngomong langsung aja. Mungkin berpikir 17 kali beliau untuk bertanya langsung. Beliau tanya ke saya. Dan saya yakin ketua atau presiden MK Turki itu tahu betul tentang bagaimana priorisasi jabatan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beliau tanya sambil berbisik ke saya, kapan beliau pensiun? Masih ada lama, 2026 atau setidaknya 2017 tahun. Loh, 2027. Loh, seingat saya beliau sudah masuk periode kedua. Oh ya, itu lantas. Kenapa belum lanjut? Karena undang-undangnya berubah. Lanjut. Siapa pembentuk undang-undang? DPR. Dan DPR bisa mengubah dong. Oh ya, bisa mengubah. Tapi kan dari itu kalau kita akan kembali dari Presiden MK Turki langsung tertawa dan bilang ke saya, kalau begitu saya harus banyak belajar dari Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, karena saya mendampingi beliau secara intens, ketika kami keluar negeri, ketika tadi beliau bercerita kita sudah keliling dunia, benua, kami kalau keluar negeri itu bukan cerita kita lagi. Beliau ini istilah Jawanya nuturi, meskipun saya bukan orang Jawa, saya Sumatera, nuturi atau ngajari, jadi narasumber. Kita banyak tidak bisa memenuhi seluruh undangan karena waktu yang sangat terbatas, undangannya yang sangat banyak, dan memang kita sedang istilah public hearing atau sidangnya terbuka. Bersyukurlah Ibu Bapak Mahkamah Konstitusi, di mana sidangnya terbuka. Tidak seluruh Mahkamah Konstitusi di dunia sidangnya terbuka. Saya tidak cerita detailnya, Mas Taufik nanti yang di kelas, di ruang kelas akan memberikan materi. Ada cadangan. Baik. Saya tidak cerita detail. Toh ada Mas Taufik, satu alma mater, bidangnya juga hukum tata negara, nanti mungkin masih ruang-ruang kelas menjelaskannya. Kita bersyukur punya Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia pasca reformasi. Saya bahkan berani mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah kepemimpinan beliau adalah Mahkamah Konstitusi yang sangat transparan, sangat modern, dengan menerapkan teknologi yang luar biasa. Sekarang zaman digital, Ibu Bapak, tidak sulit memeriksa. Handphone kita bisa digunakan menjadi alat untuk memeriksa. Kalau saya tanya, siapakah lembaga peradilan yang paling menjadi rujukan? Orang banyak menyebutkan, bukan di luar negeri, orang banyak menyebutkan Supreme Court of Mahkamah Agung Amerika Serikat. Coba periksa lamannya, webnya. Dia hanya punya notulen persidangan. Kita punya risalah persidangan. Bentuknya Bapak Ibu kalau ada di ruang sidang itu terekam verbatim. Artinya menunjukkan apa? Sangat transparan. Itulah kenapa konstitusi itu mendesain konstruksi perubahan sosial yang baik. Nah, tapi di bawah kepemimpinan beliau ini semuanya menjadi lebih baik. Alhamdulillah, beliau ini pecah telur berulang kali. Belum pernah ada pimpinan atau ketua Mahkamah Konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung. Saya bicara bukan karena di hadapan beliau, saya bicara fakta. Di Mahkamah unsur, kita tahu semua ahli konstitusi berasal dari 3 unsur cabang negara: eksekutif, legislatif, yudikatif, MK, DPR, Presiden. Beliau adalah unsur dari Mahkamah Agung, dan beliau adalah ketua Mahkamah Konstitusi pertama yang berasal dari Mahkamah Agung. Kebanggaan. Nah, ini ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebanggaan. Karena beliau ini yang memecahkan rekor. Bukan hanya itu Bapak Ibu, beliau ini pimpinan terlama. Sepanjang sejarah saya nggak tahu apa akan berulang lagi atau tidak. Bayangkan nanti Pak Jokowi pensiun.
Banyak hal sebenarnya Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh beliau tidak hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi juga untuk kepentingan dunia internasional. Dan yang saya ceritakan ini sebetulnya adalah bukan karena di depan beliau kemudian saya bicara manis-manis begitu, tidak. Itu tidak sesuai dengan watak atau karakter orang Sumatera. Kita bicara apa adanya, objektif. Nah, undang-undang protokol itu mengatur keberadaan beliau demikian rigid sesungguhnya. Ketika kami di Jordan, pintu kamar beliau itu 24 jam jalan. Pintu kamar, belum di lobi hotel, belum di lingkaran hotel. Ketika kami berkunjung ke luar negeri, pengamanan diambil alih oleh katakanlah secret service di sana, atau mungkin istilah di sini pas pampres. Itu protokol. Kenapa itu diterapkan? Demi kehormatan, martabat bangsa dan negara, dan seperti beliau katakan marwah jabatan. Itu berlaku bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Bahkan yang paling ekstrim, ketika kami berkunjung di Meksiko 2012, pengawalan itu di depan mobil jeep dengan senapan pelaras panjang berkaliber besar sudah mengarah ke jalan. Di hampir sepanjang jalan itu banyak pria berjas dengan alat bantu komunikasi. Itu standar pengamanan. Jadi ibu bapak, itu penting sekali untuk dipahami dan diketahui. Tidak hanya dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tokoh masyarakat juga memiliki hak protokol. Tokoh masyarakat sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Misalnya di kota, tokoh masyarakat kota, tokoh masyarakat kabupaten, dan seterusnya. Beliau tidak hanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi juga menyandang gelar adat. Artinya apa? Beliau juga dan tadi ketika dijelaskan sama Mas Taufik untuk memberikan gelar Datua Raja Alam Datua dan Karai Makmur Legalisme itu dilakukan kerapatan adat oleh tokoh-tokoh adat. Sama seperti kalau misalnya kita bersidang itu, kita harus merapatkan apa? Ada rapat permusyawaratan hakim untuk lahir satu putusan begitu ya? Harus RPH. Bahkan sebelum RPH itu sudah diperiksa berkas dan seluruh syarat untuk kelengkapannya apakah layak untuk diberikan gelar adat, karena itu gelar adat tertinggi yang bisa diberikan oleh tokoh-tokoh adat yang merasakan manfaat kehadiran beliau di sana. Sebenarnya tidak ada lagi lembaga adat yang lain. Ya, tapi itu nanti. Cuma saya agak bingung, nanti protokolnya jadi kepanjangan untuk menyebutkan nama itu. Mungkin bisa 15-10 menit sendiri habis untuk menyebutkan nama beserta gelarnya. Tapi tidak bisa disalahkan bahwa itu untuk menyebutkan gelarnya secara lengkap. Betapa seharusnya keluarga sangat amat bangga memiliki putra lima seperti beliau. Dan saya adalah saksi mata, saksi hidup. Karena di awal beliau di Mahkamah Konstitusi, saya sudah mendampingi beliau sejak awal ketika 6 April 2011 beliau menginjakan kakinya di Mahkamah Konstitusi. Bahkan Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya ceritakan. Beliau pernah dirayu oleh Uni Eropa. Yang terakhir itu Uni Eropa, organisasi yang menaungi negara-negara di Eropa. Meraih untuk apa? Mengharapkan kehadiran beliau di negara, kalau tidak salah, Kyrgyzstan. Aljazair sedang melakukan reformasi birokrasi termasuk lembaga peradilan. Segala bahan untuk meraih ternyata sudah disiapkan. Saya mendampingi dan menyimak rayuan Pulau Kelapa dari perwakilan Uni Eropa itu. Ternyata beliau menyampaikan dokumentasi yang sangat lengkap
sejak beliau bertugas di Mahkamah Agung. Mohon izin yang mulia, ini dulu yang mulia ketika menjadi ketua Mahkamah, menjadi kepala biro Mahkamah Agung, dan saya ikut dalam acara yang mulia selenggarakan ini. Oh, saya sudah tidak punya posisinya, kata beliau. Boleh, ini buat saya. Oh boleh, ini buat saya. Ini yang mulia ketika yang mulia menjadi kepala badan Bangkitkan Umum. Oh ya, ujungnya dia minta kehadiran beliau di sana, Al-Jazair. Dalam rangka apa? Memberi materi untuk melaksanakan proses transisional pemerintahan di sana, baik dari aspek demokrasi, hukum dan sebagainya. Tapi akhirnya beliau bilang apa? Saya mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Bapak. Langsung masam mukanya perwakilan Uni Eropa itu. Tapi saya akan tugaskan untuk berangkat ke sana, dan saya pastikan materi yang disampaikan akan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Uni Eropa, termasuk Al-Jazair. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uni Eropa itu sudah menyiapkan seluruh fasilitas untuk keberangkatan beliau, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, protokoler, semua. Tapi kita tidak pernah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara maju, karena pantang bagi Mahkamah Konstitusi menerima fasilitas itu. Bahkan satu hari ketika kami berada di Bandara Soekarno-Hatta, ketika kami mau berangkat ke Turki, ada seorang yang mengaku pemilik Turki Airlines itu menghampiri petugas protokol di sana, menanyakan siapa yang ada di dalam saya perlu bicara. Saya paham, saya tidak mungkin bicara sama beliau. Siapapun wakilnya, saya mau bicara. Akhirnya saya dijawab. Saya punya satu pertanyaan dan cukup dijawab iya atau tidak saja. Apakah bersedia saya pindahkan ke first class untuk penerbangan ke Turki? Kalau bersedia, cukup serahkan boarding pass, saya pindahkan seluruh rombongan ke first class. Tapi kami mengatakan tidak. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan, dan kami tetap akan menjaga hubungan baik dengan Turki, karena memang kami punya hubungan yang sangat erat dengan Turki. Termasuk negara Indonesia yang mengakui pertama kemerdekaannya adalah Turki. Tapi sekarang Turki kesalip sama MK Indonesia. Jadi agak cemburu kalau di pertemuan-pertemuan internasional itu. Itulah protokol. Kewibawaan, kehormatan itu sudah dilakukan. Termasuk rangkaian kendaraan itu diatur secara berurutan. Bapak polisi, Kapolres, kota, kabupaten itu sesungguhnya bukan sedang melayani beliau, bukan, tapi melaksanakan dan menegakkan undang-undang. Terima kasih Pak Kapolres, kabupaten dan kota. Termasuk ada dan ini sudah seterusnya. Ya. Tidak hanya beliau untuk Bapak Ibu, tidak hanya beliau ketua MK. Kopernya saja itu diidentikan dengan negara. Ada Pak Usman ini, imigrasi, kepala imigrasi. Koper saya waktu itu sudah disegel balai karantina di Meksiko, tapi tidak dibongkar. Kenapa? Karena saya nggak berani mereka membongkar. Karena membongkar koper itu sama dengan membongkar kepentingan negara. Bayangkan, kopernya saja nggak boleh dibongkar, apalagi orang yang mau diperiksa. Kopernya saja nggak boleh. Karena saya kasih logo di situ Mahkamah Konstitusi, dan itu bareng dengan koper ini. Bapak Ibu, itulah pentingnya protokol sebagai penghormatan kita sebagai bangsa dan negara, dan adab kita dalam menerima pejabat negara. Banyak cerita, banyak pengalaman, baik yang serius maupun yang lucu, bisa saya ceritakan sampai subuh sebenarnya. Banyak sekali cerita, banyak sekali. Tapi waktu tidak memungkinkan, Mas Tommy, karena saya sudah menjelang jam. Kalau masih ada kesempatan, barangkali kita bisa berdiskusi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.